Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur masih diberikan kesempatan, kemampuan, kekuatan, kesehatan untuk tetap terus mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai kebaktian pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan. Dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita membaca bersama-sama 2 kali berturut-turut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum, Taurat dan kitab para nabi." Jawab Yesus kepadanya, mari kita bersama-sama. Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama seperti kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bila melalui pembacaan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengingatkan kita untuk tetap terus apapun yang kita alami, apapun yang kita
dalam kita mengalami kehidupan, kita tetap terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Hormat bagi Allah. Sama-sama kita akan bersatu hati di dalam doa. Doa syafaat pagi ini akan dipimpin oleh Chow Solusi. Kami persilahkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh datang menghadap kehadiran Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir. Kiranya Engkau memutuskan dan menyucikan hati kami. Kalau ada dosa-dosa yang masih tersimpan di dalam pepekaan kami, Tuhan ampuni kami, sehingga
kasih. Kita akan bersama membuka Alkitab yang terambil di dalam Amos 5 ayat 21 sampai 27. Kami persilakan untuk kaum bapak untuk membaca ayat yang ke-21 kemudian selanjutnya. Aku membenci, aku menghinakan perayaan, dan aku tidak senang kepada perkumpulan raya. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripada keramaian nyanyian-nyanyian, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang dansi. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Sekian pembacaan firman Tuhan, kami persilakan untuk kembali. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang pertama sambil memuji nama Tuhan, memperkenalkan hati Tuhan. Persembahan ini kepada Tuhan, doa syukur yang akan dipimpin oleh Saudari Siska, kami persilakan. Tuhan, terima kasih atas berkat dan pernyataan pada hari ini, sehingga kami berdatang ke dan keadaan yang selamat Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar persembahan ini, kiranya Tuhan berkati setiap kami yang sudah mendengar persembahan ini, juga dalam kebaikan kami, maupun keluarga kami, maupun studi kami ya Tuhan. Dan Tuhan sebentar kami akan menunjukkan nama-Mu dan yang kita. Dan doa kami bisa sampai dengan Tuhan. Amin. Terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Hadi. Namun sebelumnya untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, arahkanlah agar pagi ini di dalam kita mendengarkan suara Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus, singer terlebih dahulu untuk menyanyikannya. Aku
mengatakan, aku mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apapun di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tetap setia, kita tetap menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kita selalu hanya menyenangkan hati Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu dengan sikap berdoa. Yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang indah yang Kau berikan di dalam hidup setiap kami, di mana pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan, ketika kami datang dengan penuh ketulusan hati, tidak dengan terpaksa, karena kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hidup untuk memuliakan akan nama-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan akan kami renungkan. Mohon Kau menerangi hati dan pikiran kami Tuhan. Berikan kepada setiap kami pengertian akan firman Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini untuk menyampaikan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tema pada hari ini yaitu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering kali melihat ataupun menyaksikan tayangan-tayangan di televisi yang kadang-kadang atau juga itu dapat memberikan pengaruh di dalam kehidupan setiap kita ataupun bisa membawa pengaruh kepada orang yang menyaksikan ataupun yang menonton. Misalkan sinetron, kadang-kadang kalau kita lihat sinetron itu menceritakan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan drama. Kenapa? Karena hal itu disajikan supaya menjadi menarik. Kehidupan ataupun sinetron yang isinya drama-drama kehidupan rumah tangga itu menjadi sesuatu yang menarik karena sepertinya itulah yang terjadi di dalam kehidupan setiap rumah tangga pada umumnya. Jadi ketika orang menonton, walaupun itu kita tidak tahu tujuannya apa, tetapi ketika orang menonton kehidupan rumah tangga yang kacau, yang berantakan, relasi hubungan suami istri, anak dengan menantu, mertua dengan menantu dan lain sebagainya, seolah-olah itu menginspirasi. Ya memang seperti itu kehidupan yang seharusnya dijalani ataupun yang dilakukan. Tetapi pada pagi hari ini saya mau mengatakan bahwa tidak semua tontonan, tidak semua peristiwa yang disajikan di televisi itu adalah sesuatu yang baik. Namun seringkali justru kita meniru hal-hal yang tidak baik itu untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya kita semakin menyadari ataupun bisa meresapi peran kita di dalam dunia ini, di dalam panggilan setiap kita, di dalam tanggung jawab di dalam hidup kita secara duniawi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa setiap tayangan itu tidak semuanya harus kita tiru.
kita harus dapat memilah, membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Mana yang dapat kita pelajari dan mana yang kita tolak. Jadi tidak semuanya itu bisa ditiru. Bahkan kadang-kadang ada satu acara begitu di TV, sudah dikasih tulisan besar-besar sama bagian yang menayangkan itu, adegan ini tidak untuk ditiru. Kenapa saudara? Karena adegan itu mungkin adegan pasti yang pasti adalah berbahaya. Adegan itu bisa mengancam nyawa orang yang melakukannya, ataupun memang ya adegan itu berbahaya. Misalkan bermain dengan ular kobra, itu adalah sesuatu yang tidak untuk ditiru sekalipun itu menarik. Betul ya? Kita melihat tayangan itu begitu menarik, orang bermain-main dengan ular kobra. Nah kalau kepatuk kan mati, karena itu ular berbisa. Oleh sebab itu dikasih tayangan di situ, tulisan di situ, tidak untuk ditiru. Nah saudara, pada pagi hari ini kenapa saya mengambil tema ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Tetapi sesungguhnya ketika kita membaca baik-baik di dalam Amos pasal 5 ayat 21 sampai 27, ini adalah sebuah teguran, ini adalah sebuah peringatan kepada umat Israel di dalam ibadah mereka. Bisa ditayangkan kembali ayat tadi, kita akan melihatnya, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Saudara, saya mau katakan bahwa apa yang dilakukan oleh umat Israel pada zaman Amos itu adalah sebuah adegan ibadah yang tidak untuk ditiru. Kenapa demikian? Karena ibadah yang mereka lakukan sesungguhnya adalah ibadah yang kosong, ibadah yang hampa, ibadah yang tidak berisi, ibadah yang tidak dikenan oleh Tuhan. Saudara dan saya bisa membayangkan bagaimana sebuah bangsa ketika mereka melakukan satu ritual ibadah, itu kelihatannya secara kasat mata mereka melakukan ibadah dengan khusyuk. Mereka sepertinya melakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika kita membaca bagian ini, mereka juga memberikan korban persembahan. Itu luar biasa sekali. Mereka memberikan yang terbaik, dan persembahan yang terbaik itu juga yang sering kita dengungkan di dalam gereja. Yuk kita memberikan persembahan yang terbaik, memberikan hidup kita yang terbaik, memberikan uang kita yang terbaik. Artinya jangan kasih uang yang kusut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sesuatu yang tampak di mata, yang bisa dinilai, wah ini ibadahnya luar biasa. Tetapi saudara, di tengah-tengah kehidupan umat Israel yang demikian, Amos dipakai oleh Tuhan untuk menegur mereka, untuk mengingatkan mereka, untuk menasehati mereka, untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan umat Israel. Amos dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk menegur umat Israel berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari yang juga berkaitan dengan ibadah mereka. Saudara, Amos itu bukanlah seorang petinggi negara. Kalau saudara membaca di dalam Amos pasal 1, kita akan singgung apa sih profesi Amos itu. Pasal 1 ayat 1 dikatakan, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Siapakah Amos? Siapa Bapak Ibu? Siapakah Amos? Bocah angon, wong angon, gembala domba, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menegur umat Israel yang pada waktu hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang berkaitan dengan ibadah.
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa di dalam kehidupan kita, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, itu dapat kita pelajari. Dipelajari untuk apa? Dipelajari untuk tidak ditiru, untuk tidak kita ikuti, supaya kita bisa melakukan hal yang benar, kita bisa melakukan sesuatu yang benar. Misalkan, mungkin kita pernah melihat gitu ya, ada orang yang melawan arah. Kan kita sudah ada beberapa jalur di Purwokerto itu yang jalan satu arah. Nah, kalau misalkan ada orang yang dengan kendaraan itu melawan arah, itu benar apa salah? Itu sesuatu yang salah. Tapi itu terjadi di depan kita. Bukan untuk kita ikuti, tetapi untuk tidak ikuti. Karena hal itu bisa membahayakan dirinya dan juga bisa membahayakan kendaraan yang lainnya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di depan kita, kalau itu sesuatu yang buruk kita tahu itu tidak benar, kita tidak boleh menirunya. Nah, demikian juga pada pagi hari ini ketika kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menceritakan tentang sebuah kehidupan ibadah yang tidak benar, janganlah kita menirunya. Saudara, ada 2 poin penting yang perlu kita pelajari di dalam perikop yang demikian, di dalam perikop ini, supaya saudara dan saya memiliki kehidupan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Pelajaran yang pertama yang dilakukan oleh umat Israel yang tidak boleh kita ikuti adalah ibadah yang khusyuk, namun kehidupan mereka khusyuk. Ibadahnya kelihatan khusyuk, kelihatannya sungguh-sungguh, kelihatannya indah, kelihatannya menarik, tetapi kehidupan mereka adalah kehidupan yang khusyuk, kehidupan yang tidak baik. Kita akan bersama-sama memperhatikan di dalam ayat 21 sampai dengan ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku. Keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Oke, nanti ada 24 bagian kesimpulannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, saya merasakan satu kengerian yang luar biasa. Kenapa demikian? Bangsa itu kelihatannya sudah sungguh-sungguh beribadah. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mereka mempersiapkan liturgi dengan baik. Mereka mempersiapkan petugas-petugas pelayan yang melayani di bait suci itu dengan baik. Mereka mempersiapkan persembahan korban, dikatakan korban-korbanmu begitu tambun, itu adalah binatang yang menunjuk kepada kualitas binatang yang terbaik. Mereka menyanyi dengan begitu sungguh-sungguh, mempersiapkan alat musik dengan baik. Kata gambus-gambus di situ, nyanyian-nyanyianmu itu puji-pujian. Semuanya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi Tuhan menghinakan, Tuhan menolak. Tuhan mengatakan aku membenci. Itu bukan hanya sekedar kata, tetapi ini kata membenci di sini adalah sesuatu yang aktif. Aku menghinakan perayaanmu, artinya tidak menghargai apa yang mereka kerjakan. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu, tidak senang dengan ibadahmu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran, korban-korban, aku tidak suka. Tuhan gak suka semuanya itu. Korban keselamatanmu, ternakmu yang begitu bagus, aku tidak mau memandangnya. Saudara, saya katakan ini ngeri. Kenapa?
Karena ternyata yang dilakukan oleh manusia itu hanya kelihatannya, hanya tampaknya saja mereka beribadah. Mereka hanya melakukan sebuah ritual, mempersembahkan suatu ritual. Tetapi sesungguhnya kalau kita membaca kitab Amos secara keseluruhan, maka kita akan tahu kebobrokan umat Israel pada zaman Amos ini. Ketika surat Amos itu ditulis, bagaimana bobroknya umat Israel, kehidupan mereka sebagai pemimpin-pemimpin umat Israel, sebagai pemimpin-pemimpin agama, sebagai orang-orang yang seharusnya yang bertanggung jawab menghadirkan keadilan, yang seharusnya menghadirkan kemakmuran untuk rakyatnya, untuk bangsanya. Tetapi ketika kitab Amos ini ditulis, kebobrokan moralitas, kebobrokan kehidupan orang-orang Israel itu sungguh-sungguh luar biasa. Saudara, saya mencatat beberapa kebobrokan moralitas yang tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang mengenal Allah, ataupun yang hidup takut akan Allah. Pemimpin-pemimpin agama mereka, orang-orang Israel di sini, mereka mencuri dari hak orang miskin. Mereka memeras orang-orang miskin. Sebagian besar dari mereka itu mengejar kekayaan. Mereka memperoleh kekayaan dengan begitu luar biasanya, tetapi mereka mengabaikan orang miskin. Bahkan orang-orang yang berdagang, sebagai penjual, mereka menjual barang-barang mereka, salah satunya terigu itu dengan neraca yang palsu, dengan timbangan yang palsu. Kemudian umat Israel juga adalah umat yang tidak mau ditegur, menolak teguran, bahkan berlaku keji kepada orang-orang yang berlaku tulus. Jadi di tengah-tengah bangsa Israel itu sebetulnya mereka bukan berperang ataupun melakukan sesuatu kejahatan kepada bangsa lain, tidak. Tetapi para pejabat, pemimpin-pemimpin agama, para pedagang, orang-orang yang punya pengaruh, tokoh-tokoh masyarakat, itu melakukan satu kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, di mana mereka menindas orang kecil, mereka menaikkan pajak dan lain sebagainya, sehingga membuat orang-orang kecil, masyarakat biasa itu kehidupannya semakin susah, semakin sulit. Mereka melihat orang miskin di mana-mana, tetapi mereka tidak peduli. Jadi itu terjadi di dalam kehidupan bangsa itu sendiri, sehingga kemiskinan yang terjadi itu juga dirasakan oleh seorang Amos, yang kalau tadi kita melihat bahwa dia adalah seorang penggembala domba. Kemudian orang-orang yang mencari keadilan di pintu gerbang, karena konsep pintu gerbang itu adalah tempat orang mendapatkan keadilan. Kemudian di sana juga sebagai pusat perdagangan. Orang-orang yang seharusnya memberikan keadilan, itu terjadi yang namanya suap menyuap, sogok menyogok dan lain sebagainya. Perbuatan yang tidak adil itu terjadi begitu rupa. Ketidakbenaran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu begitu merusak, sehingga mengakibatkan ataupun menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan bagi masyarakat secara umum. Jadi dengan kata lain, ketimpangan ekonomi di dalam kehidupan masyarakat Israel pada zaman Amos ini itu sangat kelihatan sekali. Nah, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan moralitas inilah yang ketika mereka datang, mereka pergi untuk beribadah. Yang tadi saya katakan ibadah mereka begitu luar biasa secara kasat mata, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, tetapi sesungguhnya itu adalah perilaku untuk menyogok Tuhan, untuk menutupi keburukan hidup mereka, untuk menutupi kejahatan mereka. Nah, sehingga secara kasat mata orang tidak akan paham, tidak akan mengerti, ini mereka orang-orang yang luar biasa ketika mereka beribadah. Tetapi ibadah itu sesungguhnya ditujukan kepada Allah. Manusia hanya bisa melihat rupa, tetapi Allah melihat kedalaman hati orang-orang yang beribadah itu. Sehingga Tuhan menolak
Tuhan tidak menghendaki adanya satu ibadah yang kosong, ibadah yang hampa, ibadah yang tidak berarti. Kenapa demikian? Karena mereka melakukan ibadah yang begitu khusyuk, tetapi kehidupan mereka begitu kusut, penuh dengan tipu daya dan kejahatan yang luar biasa. Sehingga apa, saudara? Sehingga hal itu menghalangi kebenaran, menghalangi keadilan. Nah, sehingga apa yang Tuhan mau nyatakan, ketika Tuhan itu menolak ibadah ataupun Tuhan membenci ibadah orang-orang Israel ini, Allah menghendaki di dalam ayat yang ke-24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi itulah tujuannya. Kenapa Tuhan menolak ibadah yang tidak benar itu? Mengapa Tuhan menolak ataupun membenci ibadah umat Israel? Karena ketika mereka setelah melakukan ibadah, di dalam kehidupan mereka bermasyarakat, mereka tidak melakukan keadilan, tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar, tidak melakukan sebuah perdagangan ataupun kehidupan yang sebagaimana mestinya. Ketika mereka selesai ibadah, mereka kembali ke masyarakat, mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Berdagang boleh, tetapi di dalam, tadi saya katakan, di dalam firman Tuhan dikatakan, mereka memberikan timbangan yang palsu. Jadi untungnya bisa berlipat kali ganda. Sepertinya timbangannya sekilo, benar sekilo, tetapi di bagian barangnya itu mungkin sudah dikasih barang yang lain. Nah, sehingga yang tadinya dia ditimbang seperti, oh ya udah sama sekilo, dibawa pulang. Tapi ternyata nggak nyampe sekilo, mungkin cuma 700 gram. Habis itu harganya jadi double, ya, keuntungannya. Orang dagang boleh ngambil untung, tetapi keuntungan itu harus normal. Jangan curang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini Tuhan mau mengingatkan kepada saudara dan saya. Hal ini berkaitan dengan kehidupan kita yang berkaitan dengan ibadah kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tahu bahwa kita adalah umat Tuhan, kita adalah orang Kristen yang beribadah, maka kehidupan ibadah kita itu tidak hanya dibatasi oleh keberadaan kita di dalam ruangan ini. Ini yang sering saya katakan, bahwa dimanapun kita berada dalam segala situasi dan kondisi hidup kita, sesungguhnya kita sedang ibadah. Dengan mulut kita memuliakan Tuhan, dengan perilaku kita memuliakan Tuhan. Artinya kalau kita tahu yang benar, lakukanlah kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar di sekolah, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu dengan baik. Ketika ujian jangan nyontek. Ketika mengerjakan tugas-tugas, kerjakan itu dengan baik. Ketika disuruh mengerjakan secara kelompok, kerjakan dengan kelompok. Di dalam kehidupan rumah tangga kita juga demikian. Kita harus saling mengasihi, mencintai pasangan kita. Harus memelihara kehidupan yang jujur. Kejujuran di dalam segala hal di dalam kehidupan rumah tangga kita itu penting. Karena itu akan membangun rasa percaya seorang akan yang lain di dalam relasi kita sebagai suami istri. Di dalam relasi kita sebagai orang tua dengan anak. Kebenaran-kebenaran itu harus kita terapkan di sana. Keadilan itu juga dalam hidup kita sebagai orang tua, di dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan, itu juga harus kita lakukan. Karena seringkali di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita seringkali menemukan adanya orang-orang yang selalu mengutamakan kepentingannya sendiri, mengutamakan keegoannya, mengutamakan dirinya sendiri, mengutamakan kelompoknya. Nah, itulah yang harus saudara dan saya hindari. Ketika kita tahu ada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang tidak benar, jangan bergabung dengan mereka.
Hindari supaya kita tidak terlarut di dalam dosa tersebut. Kenapa saudara? Kalau kita di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita tetap melakukan yang namanya ketidakadilan, kita tetap melakukan ketidakbenaran. Ketika kita hidup tidak benar di masyarakat, berlaku tidak adil di dalam masyarakat, terus hari Minggu kita datang beribadah, kita memuji Tuhan, kita melayani Tuhan, sepertinya semuanya bagus, semuanya baik. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, aku membenci, aku tidak suka. Kenapa saudara? Karena ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, ketika dia telah menyerahkan hidupnya secara total, dia memberikan sepenuhnya hidupnya untuk menebus kehidupan kita dari segala dosa kita. Tuhan juga mau setiap umat tebusannya memiliki kehidupan yang total di hadapan Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh dipersembahkan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Memberikan kehidupan yang terbaik di hadapan Tuhan, itu bukan hanya saat kita datang beribadah, tetapi juga di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat, dalam keluarga kita. Ada satu kesungguhan, ada satu keseriusan, ada satu komitmen, ada satu penyerahan diri secara total untuk hidup di dalam kebenaran itu. Sehingga ketika kita datang di hadapan Tuhan untuk beribadah, kita tidak memiliki beban dosa, kita tidak memiliki beban kesalahan, kita tidak memiliki beban persoalan-persoalan yang menghambat pertumbuhan iman kita. Kita tidak memiliki beban persoalan-persoalan di mana kita menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita ibadah dengan khusyuk, kehidupan kita juga seharusnya kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya ketika kita datang beribadah, kita datang dengan segala ketulusan hati kita. Tidak untuk menutup-nutupi keburukan, kejelekan, kebobrokan kita di masyarakat. Saudara, memang tidak ada manusia yang sempurna, itu tidak ada. Tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen, kita harus berani menyatakan hidup benar. Kita harus berani memberikan satu teladan kehidupan yang benar, tidak kompromi dengan dosa. Supaya apa saudara? Supaya di dalam kehidupan kita menyatakan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi biarlah keadilan itu bergulung-gulung seperti air, kebenaran itu seperti sungai yang mengalir di dalam kehidupan orang percaya. Itu yang Tuhan kehendaki. Supaya hidup saudara dan saya ini hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kebenaran. Kita bisa menjadi contoh dan teladan bagaimana seharusnya manusia yang mengenal Allah, manusia yang mengenal Tuhan, manusia yang mengenal firman Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, bisa memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang tidak untuk kita tiru di dalam ibadah orang Israel adalah ibadah yang kusuk, tetapi kehidupan mereka kusuk. Jangan biarkan hidup saudara kusut dengan dosa. Kalau datang beribadah dengan khusyuk, itu pasti. Tetapi jangan biarkan kehidupan saudara menjadi kusut karena dosa. Kemudian, kesalahan yang kedua yang dapat kita pelajari, yang tidak perlu kita tiru, yaitu ibadah kusuk namun hati kusut. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut Sakut, rajamu, dan Kewan, dewa
bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-26 tentunya ini adalah sebuah pertanyaan. Bukan berarti ketika bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun itu tidak ada tata cara ataupun bagaimana mempersembahkan. Itu semua ada aturan-aturan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan, sebagaimana di dalam ayat yang ke-24 tadi, keadilan dan kebenaran. Bangsa Israel, di dalam perikop ini kita melihat ibadahnya begitu khusyuk, tetapi hatinya kusuk. Kalau yang di dalam poin 1 kehidupan kusut itu dapat dilihat oleh siapa? Oleh Amos, karena dia merasakan bagaimana umat Israel itu, ya walaupun tidak semuanya, tetapi tadi saya katakan itu tokoh-tokoh penting di dalam kehidupan masyarakat. Ibadah kusuk tapi hidupnya kusuk. Amos bisa melihat, bisa menyaksikan. Dan sebagai warga yang miskin, yang merasa tertindas, mereka merasakan itu. Tetapi siapa yang mengetahui hati mereka? Tuhan. Tuhanlah yang mengetahuinya. Nah, oleh sebab itu di dalam bagian ini Allah menegur mereka, bahkan juga menyatakan penghukumannya untuk orang-orang ataupun pemimpin-pemimpin bangsa yang tentunya itu juga berdampak kepada seluruh kehidupan umat Israel. Bahwa mereka tidak dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak dengan hati yang takut akan Tuhan di dalam mempersembahkan korban. Ada penafsir yang mengatakan di dalam bagian ini sekalipun mereka ibadah dengan khusyuk, kemudian memberikan persembahan yang begitu luar biasa, tetapi hati mereka busuk. Kenapa? Karena ada penafsir mengatakan bahwa ibadah ini dicampur aduk dengan penyembahan berhala. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu. Jadi saudara, di dalam ayat yang ke-26 ini adalah nama-nama dewa yang mereka sembah. Jadi di dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu terjadi yang namanya sinkritisme. Sinkritisme itu yaitu ibadah kepada Tuhan, tetapi juga mereka membawa patung-patung, mereka menyembah dewa-dewa. Itu yang terjadi. Ada satu penyimpangan kerohanian. Ada satu penyimpangan penyembahan di sana. Nah, sehingga itu Tuhan marah. Tuhan tidak suka. Karena Tuhan sudah berfirman, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari perbudakan di tanah Mesir ke padang gurun, supaya kamu beribadah kepadaku. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada ilah lain, pribadi lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di atas, di langit, di bawah, di bumi, dan sujud menyembah. Tetapi justru itulah yang mereka lakukan. Mereka menyembah Allah, iya, menyembah kepada patung-patung dewa-dewa itu juga iya. Jadi di dalam bagian ini, dalam ibadah mereka, bukan hanya sekedar ritual, tetapi hati mereka bercabang. Secara rohani mereka berjinah secara rohani. Mereka tidak setia sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kebobrokan rohani. Jadi kalau di dalam poin yang pertama itu kebobrokan secara moralitas, yang mencerminkan kehidupan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan, yang mengasihi sesama itu. Tetapi di dalam bagian yang kedua,
Kebobrokan secara rohani itu begitu luar biasa. Sehingga di dalam kemarahannya Tuhan menyatakan penghukuman atas Israel. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Jadi pada akhirnya mereka dibuang, disingkirkan dari tanah mereka. Kenapa saudara? Karena seringkali segala sesuatu yang dikejar oleh manusia yang berkaitan dengan harta kekayaan ataupun jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, itulah yang menjadi kebanggaan di dalam kehidupan manusia. Sehingga itulah yang menjadi berhala, menjadi penghalang seseorang ataupun manusia itu untuk sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya ketika hal itu membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan. Ketika segala sesuatu harta benda yang hanya bersifat sementara membuat kita sombong, membuat kita tidak menghormati Tuhan, membuat kita tidak hidup takut akan Tuhan. Sekalipun kita memiliki kehidupan yang beribadah, orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tidak mau apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita hari ini itu menjadi berhala di dalam hidup kita, menjadi sesuatu yang segala-galanya di dalam hidup kita. Karena itulah yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Harta benda kekayaan yang mereka cari, yang mereka peroleh dengan cara yang tidak benar, itu sudah menjadi kebanggaan di dalam hidup mereka. Sehingga penghukuman itu terjadi, mereka dijauhkan, dibuang ke seberang Damsyik. Artinya itu satu tempat yang sangat jauh dari kelahiran mereka. Ketika mereka ada di dalam pembuangan, apa yang mereka banggakan? Tidak ada. Supaya mereka sungguh-sungguh memahami bahwa apa yang engkau banggakan di dalam hidupmu itu bukanlah apa-apa di hadapan Tuhan. Semuanya itu hanya titipan, semuanya adalah milik Tuhan. Kita memang butuh cari makan, butuh kerja, tetapi jangan sampai sesuatu yang kita cari itu menjauhkan kita dari Tuhan, atau justru membuat kita menjadi memberontak melawan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kitab Amos mengingatkan kepada saudara dan saya supaya kita memiliki ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus memiliki ibadah yang khusyuk, tetapi juga harus disertai dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh aku datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku datang dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati, bahwa aku mau sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Hanya satu Allah yang kita sembah di dalam iman kepada Yesus Kristus itu. Aku hanya mau mengandalkan Tuhan di dalam hidupku. Aku tidak mau mengandalkan harta kekayaan yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Karena itulah yang sering terjadi dalam hidup setiap manusia, bahkan juga mungkin terjadi di antara kita. Ketika beras habis, duit tidak ada, kadang-kadang kita itu, ya walaupun belum pernah terjadi sih, beras habis, gas habis, listrik bunyi, dompet kosong di waktu yang bersamaan. Pak Wakbi senyum-senyum. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, pusing enggak? Hah? Yang pusing istrinya, suami istri pusing ya kan? Beras habis, bumbu habis ya kan? Gas habis, listrik udah bunyi, nggak ada duit. Mau pinjem saudara belum juga dipinjemin, udah diomelin dari A sampai Z. Ya. Kadang-kadang kita terjebak ke dalam hal-hal yang demikian. Ada kekhawatiran. Gimana caranya? Kita lupa datang kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi?
Saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Sekalipun mungkin kita tidak mengalami ayat yang ke-27, tetapi seringkali harta kekayaan itu dipakai oleh Tuhan untuk menguji saudara dan saya. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang mengandalkan Tuhan? Yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dalam hidup kita. Suatu hari saudara, saya cerita sedikit. 1 minggu sebelum Nathan lahir, itu kami nggak punya uang. Kita nggak tahu pulang hari Minggu begini, kita nggak tahu nanti pulang kita mau makan apa. Beras ada memang, nasi ada, tapi nggak ada lauk. Lah kok pas pulang itu tiba-tiba ada seorang jemaat itu, "Pak Hadi tunggu, ada apa? Ini buat Pak Hadi, keripik kentang." Karena waktu itu ada basar depan gereja cari dana. Ya udah kami pulang, seharian kami makan kentang goreng dengan nasi. Dan dalam minggu itu juga kita udah berpikir bahwa dalam minggu ini Nathan lahir. Kami nggak punya perlengkapan bayi apapun, baju bayi, popok bayi itu nggak ada. Dalam tanda kutip kalau di kampung kan kita bisa nanya, Bukar bekasnya Grace masih ada nggak nih gitu ya. Kalau di Jakarta nanya sama siapa? Bukan hanya sungkan tapi juga malu. Kenapa? Karena nggak punya saudara. Ya kami hanya berdoa. Ya Tuhan sediakan. Kita nggak tahu bagaimana Tuhan itu bekerja supaya di dalam hidup kita ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa dengan segala ketulusan hati, bukan untuk menguji Tuhan, bukan untuk mencobai Tuhan, bukan untuk nagih janjinya Tuhan, bukan. Tetapi kita mau sungguh-sungguh menyerahkan, membawa kehidupan kita, hati kita di hadapan Tuhan. Karena kita ini bisa pura-pura di depan manusia, tetapi kita nggak bisa pura-pura di hadapan Tuhan. Itu yang harus saudara dan saya waspadai. Itu yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen hari ini. Ketika kita mau menjadi umat Kristen yang setia, yang taat, yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, lakukan itu dengan kesungguhan hati kita, dengan sungguh-sungguh, tanpa motivasi-motivasi yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu, yang hamba Tuhan tidak tahu. Karena Tuhan melihat hati kita. Manusia hanya melihat rupa, Tuhan tahu isi hati kita. Rancangan-rancangan yang ada di dalam hidup kita, Tuhan tahu. Kejahatan-kejahatan yang kita lakukan yang orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca dan merenungkan bagian ini, tadi saya ingatkan, ketika kita ada dalam kondisi yang sulit, karena kita tidak memiliki harta benda yang kita butuhkan, mungkin Tuhan sedang menguji kita. Tuhan mau supaya kita datang dengan hati yang tulus, mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menutup khotbah ini kita akan membaca satu quote yang kita bisa lihat di tayangan. Kita akan membaca bersama-sama. Oke, saya mengajak kita bangkit berdiri. Silakan anak-anak youth membaca terlebih dahulu. Anak-anak youth baca lebih dahulu. 1, 2, 3. Oke.
Kita baca untuk bapak dan ibunya. 1, 2, 3. Ibadah yang sejati itu adalah kehidupan yang kamu jalani, dimanapun dan kapanpun. Mulutmu ibadahmu, pikiranmu ibadahmu, perbuatanmu ibadahmu. Semua kegiatan yang kamu jalani dimanapun dan kapanpun adalah ibadahmu. Sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Ibadah yang sejati itu adalah kehidupan yang kamu jalani, dimanapun dan kapanpun. Mulutmu ibadahmu, pikiranmu ibadahmu, perbuatanmu ibadahmu. Semua kegiatan yang kamu jalani dimanapun dan kapanpun adalah ibadahmu. Amin. Minta kesediaan penginjil Rita untuk tutup dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena lewat kebenaran firman Tuhan, kami selalu kembali diingatkan bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan, agar ibadah yang kami lakukan bukan hanya sekedar ibadah yang rutin kami lakukan, namun biarlah kehidupan kami justru menjadi ibadah yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Biarlah praktek hidup kami dimanapun kami berada sungguh-sungguh boleh menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami imanku dan juga hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Silakan jemaat duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Karsia. Firman Tuhan ya dan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah terberkati lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Hadi yang sudah menyampaikannya. Tuhan tetap terus memberkati kehidupan dan pelayanan, demikian juga keluarga. Bersama-sama kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Hidup bagi Yesus sambil memberikan persembahan yang kedua. Bersama-sama kita akan mengikrarkan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segala puji dan hormat kita kembalikan kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyi doksologi. Setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Puji Allah, sumber berkat.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah anak-anak Tuhan yang selalu memiliki semangat dan sukacita untuk hidup yang beribadah kepada Tuhan. Bukalah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.